Pemirsa, apes saat akan bertransaksi narkoba. Seorang pria warga negara asing asal Pakistan ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Cianjur, Jawa Barat. Petugas amankan barang bukti ganja, 1 unit ponsel, dan pakaian. Inilah HR, 36 tahun, warga negara asing asal Pakistan. Saat digiring, jajaran unit Satres Narkoba Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diamankan petugas patroli di kawasan Puncak Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat setelah mendapat laporan warga yang curiga melihat gerak-geriknya. Dari pengakuan tersangka, sebanyak 5 kali mengonsumsi narkoba jenis sabu dan belakangan diketahui status kependudukannya pengungsi yang diberikan suaka oleh UNHCR. Yang bersangkutan itu memiliki barang bukti ganjanya lebih dari 5 gram, sekitar 20 gram. Status kependudukannya sementara yang kita dapatkan dari UNHCR, kebetulan kita sudah berkoordinasi dengan UNHCR, untuk status kependudukannya hanya diberikan suaka. Selanjutnya, petugas akan melakukan pendalaman penyelidikan guna mengungkap adanya keterlibatan sesama WNA atau pihak lain. Pelaku terancam pidana 5 tahun atau maksimal 20 tahun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Cabuli 10 santri, bapak dan anak pemilik pesantren di Lingga diringkus polisi. Pelaku diketahui telah beraksi sejak 2 tahun terakhir. Kedua pelaku pencabulan hanya bisa tertunduk saat diringkus polisi di kawasan Lingga, Batam. Keduanya ialah bapak dan anak pemilik pesantren Tahfiz Halimatus Sadiah yang seharusnya memberikan ilmu dan teladan, malahan menjadi pelaku pencabulan terhadap 10 santrinya. Ironisnya, modus pelaku dengan mengiming-imingi korbannya dengan nilai tinggi untuk setiap mata pelajaran dan memberikan vitamin dan sejumlah uang. Kini para pesantri telah dipulangkan sementara, kedua pelaku dijerat pasal tindak pencabulan. Pemirsa, polisi mengamankan 2 pemeran video porno yang viral dan meresahkan warga di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain itu, polisi juga masih mencari pelaku penyebaran video asusila tersebut. Usai 2 video asusila viral, polisi segera melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 pemerannya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemeran pria berinisial AD merupakan staf rektorat salah satu kampus. Sementara pemeran wanita berinisial IN diketahui sebagai tenaga kesehatan puskesmas di Bau-Bau. Dari hasil pemeriksaan, video dibuat tahun 2019. Pemeran masih wanita, berstatus mahasiswi di kampus tempat AD bekerja sebagai staf rektorat. Meski sudah menjalani pemeriksaan, namun kedua pelaku tetap dilakukan penahanan. Sementara kita tidak lakukan penahanan, kemarin telah kita periksa selama 24 jam ya di kantor polisi untuk memaksimalkan alat-alat bukti ataupun administrasi dari kelayakan pendidikan. Saat ini pemeran pria dalam video sosial tersebut sudah diberhentikan secara tidak hormat dari tempat yang bekerja. Polisi juga masih mendalami dan mengejar pelaku penyebaran video. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Lupa membuka keran pembuangan uap, sebuah tabung menguap tahu meledak hingga memporak-porandakan bangunan pabrik di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebuah pabrik tahu rusak parah akibat tabung meledak di Karangasem, Mulo, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Bahkan ledakan terdengar hingga beberapa kilometer. Sementara tutup tabung terlempar sejauh 300 meter dari TKP. Saat kejadian, pabrik sedang memproduksi tahu, di mana ada 2 orang karyawan yang sedang bekerja. Tiba-tiba terdengar alarm bahaya, disusul ledakan yang mengakibatkan bangunan pabrik rusak parah. Sementara penutup tabung terlempar dan menimpa rumah warga yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi pabrik. Akibatnya, atap rumah ambrol karena tertimpa tutup tabung seberat 50 kg dan berdiameter 70 cm. Dengar tapi kan dikira nggak akan sampai di sini gitu terus.
Hanya ledakan itu dengarnya itu. Ledakan itu sekali atau Sekali dengarnya. Selang Keras sekali, Mas. selang berapa menit mungkin atau detik, Ya, Pak? 1 menitan. Langsung jatuh benda itu. Ya, langsung jatuh. Diduga ledakan terjadi akibat karyawan yang lupa membuka keran pembuangan tabung penguap. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian pabrik ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus. Sementara itu pemirsa, tabung gas helium meledak di rumah penjual balon di Ponorogo, Jawa Timur. Akibat ledakan, 2 bangunan rumah rusak, sementara 1 orang terluka karena serpihan perabot yang hancur. Rumah Katimun, penjual balon ulang tahun. Warga desa Dadapan, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur, porak-poranda setelah dinding dan atap bangunannya jebol akibat ledakan tabung helium. Ledakan terjadi saat korban mengisi balon pesanan pelanggannya. Namun, baru 25 balon terisi, tabung gas tiba-tiba meledak. Kuatnya ledakan menyebabkan atap dan dinding bangunan rusak. Bahkan, tabung terlempar sejauh 20 meter dan merusak dinding rumah tetangganya. Katimun yang terluka langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Ledakan terjadi diduga karena terjadi penyumbatan, sehingga gas tak bisa keluar dengan lancar hingga akhirnya terlalu panas dan meledak. Jam 2:10 langsung meledak. Ngisi apa itu, Pak? Ngisi gas helium. Dari mana ke mana? Ini mau pesanan ke Ponorogo. Pasca peristiwa itu, warga bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak dan dinding yang jebol. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ayus melaporkan. Pemirsa, terkait kasus tewasnya putra dari Tamara Tiasmara Dante, pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR memanggil ayah kandung Dante, Angger Dimas, untuk menjalani psikologi forensik. Kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan putra dari Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante 6 tahun, masih dalam penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pihak kepolisian sudah memeriksa YA sebanyak 2 kali. Pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR melakukan pemeriksaan psikologi ayah kandung Dante yakni Angger Dimas Selasa. Angger Dimas diperiksa selama 2,5 jam. Setelah Angger Dimas, petugas juga akan lakukan tes kejiwaan ibu kandung korban, Tamara Tiasmara. Sudah dalam kondisi. Pemirsa, akibat menghindari sepeda motor yang menyalip, truk kontainer mengangkut gula terguling di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara. Truk kontainer bermuatan gula ini terguling menabrak pagar pembatas jalan dan taman di Jalan Lodan Raya Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Ancol menuju Tanjung Priok ini menghindari sepeda motor yang tiba-tiba menyalip dan berhenti mendadak hingga membuat hilang kendali dan terguling. Beratnya truk dan muatan seberat 20 ton membuat evakuasi terpaksa menggunakan mobil crane. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Banjir luapan Sungai Cimanuk menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tingginya debit air kiriman dari wilayah hulu sungai dan rendahnya tanggo sungai membuat air meluber ke permukiman warga. Banjir luapan Sungai Cimanuk ini menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Indramayu Senin siang. Di antaranya, Kecamatan Kertasemaya, Bango 2, Sukagumiwang, Jatibarang, Sindang, Tukdana, dan Kecamatan Indramayu. Banjir cukup parah melanda desa Pekandangan Jaya dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir yang rutin terjadi ini melanda perkampungan sejak Senin pagi. Tak sedikit rumah yang ditinggal mengungsi pemiliknya lantaran terendam banjir. Sampai depan aja? Mulai ya, ngalong. Tapi ada kemungkinan naik lagi air ini? Nah,
Pasti tunggu mesin aja. Berarti ini daerah langganan banjir sini Bu ya? Langganan singkali. Sementara Pemkab terkait mengecek tingginya debit air merupakan kiriman dari hulu sungai. Dan rendahnya tanggul sungai membuat air meluber ke permukiman. Alat berat disiagakan guna mengantisipasi tumpukan sampah di sejumlah titik pintu air. Kiriman ya memang kita juga serba salah ya, karena Indramayu ini kan datar ya, terus rendah, akhirnya ada kiriman. Kalau dibilang mah kalau Bogor kayak Jakarta kirimannya, memang kita kemarin tahun lalu udah diajukan dari Kecamatan Indramayu untuk meninggikan ini, karena ini kita lihat nih, ini ketutup semua, ini kesumbat. Hingga Senin sore, lokasi yang terendam banjir berangsur surut. Sementara Pemkab Indramayu akan melakukan peninggian tanggul di sejumlah titik agar tak ada lagi luapan saat tingginya debit air kiriman. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara hari kelima banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, para pengungsi mulai terserang penyakit gatal-gatal dan batuk pilek. Mereka berharap pemerintah segera mendistribusikan air bersih, alas tidur, dan selimut ke lokasi pengungsian. Korban banjir di posko pengungsian di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai terserang penyakit. Para pengungsi ini mengeluhkan gatal-gatal lantaran ketidakpedulian soal kebersihan dan minimnya pasokan air bersih. Selain itu, sebagian anak-anak yang menginap di tenda-tenda darurat menderita batuk pilek karena kerap kehujanan dan dingin. Sebagian pengungsi keluhkan pegal linu karena alas tidur di lokasi pengungsian di sekitar tanggul sungai belum memadai. Kebanyakan yang datang ke kami itu ya batuk pilek, terus pegel-pegel karena mungkin kan di pengungsian juga tempat tidurnya tidak kurang layak gitu ya, jadi pegel-pegel terus sama gatal-gatal. Gatal karena apa? Gatal ya mungkin karena airnya juga kurang bersih. Ini kan 2,5, masih dalam ya 3 meter. Wah, sana sudah penuh semua, Mbak. Kalau di terminal sana penuh. Ini kan dibagi-bagi ya, diputus ya, digor. Ya, harapnya mudah-mudahan terus turun, ada bantuan yang terpal Mas buat tidur. Banjir masih menggenangi ribuan rumah warga di wilayah Demak, Jawa Tengah dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Puluhan ribu pengungsi berharap pemerintah setempat segera distribusikan bantuan sembako hingga tenda dan alas tidur yang memadai. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, masyarakat mengeluhkan kenaikan harga dan kelangkaan beras sejak 2 bulan terakhir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengamankan stok awal dan impor beras. Pemirsa, kenaikan harga beras terjadi di sejumlah kota, tak terkecuali di ibu kota Jakarta. Seperti di tempat saya melaporkan, kelangkaan stok hingga kenaikan harga beras terjadi di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Saat ini harga beras di Cipinang ini berada di sekitar Rp750.000 per 50 kilogramnya atau sekitar Rp13 hingga Rp15.000 jika dijual per liter. Sedangkan beras premium hingga kini sudah menyentuh angka Rp18.500. Sejumlah pedagang mengaku sulit mendapatkan beras tipe medium dengan harga yang terjangkau sebab harga beras yang sebelumnya bisa dijual dengan harga Rp9.000 kini sudah tak ada lagi stoknya. Dan perbincangan dengan beberapa pedagang dan juga pembeli, harga beras yang kian tinggi sudah dirasakan sekitar 2 bulan terakhir, yaitu pada penghujung tahun 2023 hingga saat ini. Tingginya harga beras didorong dengan tingginya permintaan beras dan juga diprediksi masa panen yang mundur, yaitu di bulan Maret hingga Juni 2024. Dan untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mengamankan stok awal atau CBP, cadangan beras pemerintah di awal tahun 2024 sebanyak 7,4 juta ton. Dari Jakarta, Nisa Saib, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Hari Kasih Sayang, burger organik dan donat berbahan baku tahu menjadi salah satu camilan unik yang bisa Anda nikmati bersama keluarga dan teman-teman. Kreasi burger dan donat ini bahkan diburu warga Pekalongan dan banyak mendapat pesanan dari luar kota. Adonan roti donat yang satu ini berbeda dari biasanya.
Bahan bakunya menggunakan tahu cair dan tanpa bahan pengawet. Adonan donat lalu digoreng hingga berwarna kecoklatan. Pasangan suami istri Siti Muarofah dan Risa Novianto, warga desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini tak menyangka bahan baku tahu bisa menjadi roti yang sangat lezat. Donat lalu dihias dengan beragam rasa dan juga diberi karakter. Sementara roti burger dilapisi dengan topping roti, kemudian digoreng. Sayur yang digunakan pun menggunakan sayuran organik. Burger ini pun memberikan rasa crispy di luar, lembut di dalam. Burger dan donat aneka rasa ini pun diburu warga Pekalongan hingga dari luar kota. Bahkan pasangan suami istri ini saat ini tengah kewalahan memenuhi permintaan. Kami kesulitan yaitu untuk mendapatkan seladanya, karena kami menggunakan selada pilihan, yaitu selada organik tanpa pestisida dan selada yang sehat seperti itu. Sehingga di Kabupaten Pekalongan sendiri untuk mendapatkan selada organik itu memang agak susah seperti itu, Bapak. Satu burger dijual Rp10.000, sementara donat dijual Rp20.000 per kotak yang berisi 6 buah. Pesanan pun meningkat saat para pecinta donat dan burger ini ingin merayakan hari kasih sayang bersama keluarga dan juga sahabat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong kemajuan industri kreatif game dalam negeri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan game, bantuan permodalan dan teknologi, hingga distribusi produk game lokal. Dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio berkesempatan meninjau langsung proses pembuatan game lokal di rumah produksi game studio Mojiken. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini berdiskusi dengan komunitas dan pengembang game terkait inovasi dan kreasi game yang semakin banyak diminati masyarakat. Kawan-kawan ini bisa menjadikan game itu sebagai satu-satunya pekerjaan gitu, dan sehingga bisa kita kembangkan bersama-sama ke depannya. Sumber daya manusia penting, akses pembiayaan, dan tadi Mas Eka sempat mention, menurut saya penting banget untuk kita bisa memberikan kesempatan kawan-kawan untuk gagal. Harapannya kalau buat kami sendiri itu pengennya kedepannya itu industri akan semakin bertumbuh ya, terutama industri game Indonesia. Banyak studio-studio yang lain yang bisa berkiprah dan mendapatkan award juga ya gamenya di luar negeri. Potensi industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemenparekraf mencatat pada tahun 2022 potensi industri game mencapai Rp25 triliun dan diprediksi akan bertambah hingga Rp36 triliun di tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang mebel di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah pada Selasa sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang gudang furniture hingga merambat ke 3 rumah kontrakan. Sini, Man. Kepulan asap disertai kobaran api dengan cepat meludeskan gudang mebel di Jalan Ratna, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi saat karyawan sedang beristirahat. Diduga api muncul dari bagian belakang gudang. 3 rumah kontrakan di belakang gudang ikut terbakar. Diduga api akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah diterjunkan 13 mobil damkar. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Manfaatkan karyawan tertidur, 2 pemuda nekat menggasak 2 unit ponsel dari sebuah outlet ayam cepat saji di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa pagi tadi terekam CCTV. Dalam aksinya, para pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Aksi 2 pemuda menggunakan motor ke sebuah outlet makanan cepat saji di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV.
mengetahui karyawan kedai terlelap serta memanfaatkan kondisi sekitar yang sepi. Dengan leluasa, kedua pelaku menggasak 2 unit ponsel yang tengah dicarger di atas meja. Dengan cepat pelaku pun melarikan diri. Korban baru mengetahui kejadian usai mengecek hasil rekaman CCTV. Kan pintu dibuka sedikit. Ini kan sambil liatin motor. Nggak lama dia ada yang beli ke depan, dia yang pakai baju merah. Pura-pura beli? Iya. Kayaknya mau beli sih. Cuman ngelihat ada kesempatan buat ini. Korban berharap polisi menggelar patroli rutin di mana diketahui kawasan tersebut menjadi titik rawan aksi pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Hashim Asyari, menyampaikan harapan dan pesan kepada calon pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab dan cerdas. KPU juga meminta seluruh jajaran petugas pelaksana pemilu mengawal hasil perhitungan perolehan suara saat proses rekapitulasi. Dalam pidatonya, Ketua KPU Hashim Asyari meminta seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pemilu 2024. Pemilih dapat langsung menuju tempat pemungutan suara TPS yang telah ditentukan dan mengisi daftar hadir agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Selanjutnya, pemilih melakukan pencoblosan di bilik suara dan memantau penghitungan suara setelah waktu pencoblosan selesai. Hashim meminta seluruh jajaran petugas pelaksanaan pemilu untuk mengawal hasil perhitungan perolehan suara pada saat dilakukan rekapitulasi mulai dari tingkat KPU, kota, kabupaten, KPU provinsi, sehingga hasil perhitungan perolehan suara konsisten sesuai dengan hasil yang ada. Belum menggunakan hak pilih, kami mengharapkan para pemilih itu mengisi daftar hadir untuk memastikan bahwa kehadirannya itu sudah tercatat. Ini juga dalam rangka untuk menghindari ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatannya lebih dari 1 kali. Padahal kesempatan pemilih untuk memilih adalah cuma 1 kali. Itu ditandai dengan mengisi daftar hadir. Pemirsa, hari ini merupakan hari pencoblosan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para calon Presiden dan Wakil Presiden pun akan menyalurkan suaranya melalui TPS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan melakukan pencoblosan di TPS 60 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. TPS ini dibangun di area ruang publik terbuka ramah anak RPTRA Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Di TPS ini terdapat 200 DPT yang rencananya akan menyalurkan suaranya. Sementara tempat pemungutan suara 023 Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan yang menjadi tempat calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyalurkan suaranya hingga Selasa sore terpantau belum berdiri. Terlambatnya pendirian TPS 023 yang berlokasi di halaman sebuah bank ini diduga karena proses perizinan penggunaan lahan. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto akan menyalurkan hak suara dalam Pilpres dan Pileg 2024 di TPS 33 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga Selasa siang, persiapan di TPS 33 sudah mencapai 65%. Rencananya Prabowo Subianto akan menggunakan hak suaranya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan mencoblos di TPS 34 Kelurahan Manahan, Solo, Jawa Tengah. TPS 34 yang juga digunakan istri Gibran, Selvi Ananda ini menjadi spesial karena dibangun dengan tema Valentine. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan menyalurkan hak suaranya di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gejah Mungkur, Semarang. Ganjar Pranowo yang termasuk pemilih PDTB atau pemilih tambahan akan mencoblos bersama istri Siti Atikoh dan putranya Alam Ganjar Pranowo serta beberapa tim pemenangan Ganjar Mahfud. TPS 11 didirikan tepat di tengah Jalan Lempong Sari berukuran 8 x 10 meter. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersama keluarga dijadwalkan mencoblos di TPS 106 Sambil Gilor, Maguwo Harjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Mahfud MD terdaftar di DPT dengan nomor 150 dan rencananya akan menggunakan hak pilihnya
sekitar pukul 8 pagi sebelum bertolak kembali ke Jakarta. Dari Jakarta, Bogor, Solo, Semarang, dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 70.000 personil TNI Polri disiapkan untuk menjaga seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di DKI Jakarta dan beberapa daerah penyanggah DKI. Untuk TPS yang dikategorikan rawan, pihak kepolisian menempatkan 2 personil untuk berjaga. Kepolisian Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan apel pergeseran pasukan ke tempat pemungutan suara yang ada di DKI Jakarta di lapangan Silang Monas Barat, Jakarta, Selasa pagi. Para personil Polri dan TNI ini akan menjaga seluruh TPS di DKI Jakarta dan juga beberapa daerah penyanggah yang berjumlah 60.000 TPS. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan ada pembagian 2 TPS berdasarkan geografi dan sosial demografi. Geografis artinya TPS-nya melakukan jemput bola untuk karyawan di lepas pantai. Sementara untuk sosial demografi adalah TPS yang rawan konflik. Untuk TPS yang dikategorikan rawan, pihak kepolisian akan menempatkan 2 personil. Untuk TPS yang tidak rawan ditempatkan 1 personil. Dengan menjauhi tindakan yang tempat-tempat sekiranya adalah bagian dari unsur tim pemenangan. Pemirsa, unik, anggota PPS dan KPPS Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas berpawai menggunakan gerobak motor keliling kampung untuk mensosialisasikan pemilu 2024. Mereka mengajak warga datang ke TPS pada saat pencoblosan untuk menggunakan hak suaranya. Jelang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas menggelar pawai keliling kampung Selasa siang. Anggota PPS dan KPPS ini mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang digelar 14 Februari 2024. Para anggota KPPS dan PPS ini juga mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS masing-masing saat pencoblosan. Melalui pawai keliling menggunakan gerobak motor yang dilengkapi pengeras suara, mereka juga mengingatkan warga untuk tidak golput. Untuk hari ini kita kegiatan pawai bersama untuk mengingatkan warga bahwasanya besok itu kita akan mengadakan pemilihan umum untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPR Kabupaten dan Kota DPR Sumsel. Mereka berharap pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan dengan damai dan aman, serta bisa menghasilkan pemimpin yang amanah dan dipercaya masyarakat. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Belasan TPS di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara tercatat sebagai TPS terpanjang di Indonesia. 18 TPS itu dijadikan satu deret sehingga panjangnya mencapai 350 meter. Menjelang pencoblosan Rabu pagi ini, panitia dan warga di Jalan Kelapa Puan, Kelapa Gading, Jakarta Utara masih sibuk menyiapkan tempat pemungutan suara. Sebanyak 18 tempat pemungutan suara TPS dijadikan satu deret dengan panjang 350 meter dan menjadikan TPS ini yang terpanjang di Indonesia. Bahkan di TPS yang berada di Taman Bhinneka Tunggal Ika ini akan ada 5.000 daftar pemilih tetap akan mencoblos di TPS terpanjang yang berada di RW 12 Pegangsaan 2. Banyak daftar pemilih tetap, panitia menyediakan tenaga medis dan 1 buah mobil ambulan. Selain itu, untuk menarik warga agar mau hadir melakukan pencoblosan, panitia menyediakan juga basar murah. TPS unik itu memang berbeda dengan TPS lain ya di Jakarta. Di sini uniknya adalah karena terpanjang ya, 18 TPS menjadi satu deret. Ya, jadi cukup berbeda. Ya, ini dari 18 TPS terdiri dari minimal 300 pencoblos. Berarti besok ini pada waktu yang sama, hari yang sama, kepentingannya sama, ada 5.000 pencoblos datang kemari. Sementara itu di saat yang bersamaan, pendistribusian logistik di RW 12 juga sudah dilakukan. Sebanyak 72 kotak suara disimpan di ruang aula sekretariat RW dengan penjagaan ketat. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.
Pemirsa, warga dan petugas pikul kotak suara terjang sungai dan banjir demi sukseskan pemilu di ND Nusa Tenggara Timur. Sementara di Pangkep, warga pikul logistik pemilu melintasi gunung. Warga dan petugas menerjang derasnya arus sungai sambil memikul logistik pemilu di Desa Fatahatu Timur, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Mereka terpaksa menerjang derasnya arus sungai sebab tidak ada akses jembatan di wilayah tersebut. 30 kotak logistik pemilu diseberangkan melintasi Sungai Lolaka sejauh 100 meter dengan ekstra hati-hati. Sungai Lolaka terjadi banjir yang cukup lumayan besar sehingga kami semua terhenti dan tidak bisa melewati sungai tersebut menggunakan dengan kendaraan. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke salah satu dusun yang terisolir di Kampung Bonti, Kelurahan Baloci Baru, Kecamatan Baloci, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas pun menggunakan jasa 6 warga untuk berjalan kaki memikul logistik pemilu 2024 melewati medan menanjak dan licin, bahkan melintasi gunung untuk sampai di lokasi. Pendistribusian ini diikuti para pengawas pemilu yang bertugas serta aparat TNI Polri. Di Kampung Bonti terdapat 1 TPS dengan DPT 125 orang dan total distribusi kotak suara sebanyak 5 kotak. Dari ND, NTT, dan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Darmo, Rangkas Bitung, Lebak, Banten menyiapkan belasan ruang kamar untuk calon legislatif atau caleg yang mengalami depresi akibat gagal dalam kontestasi pemilu 14 Februari 2024. Persiapan dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Aji Darmo, Rangkas Bitung, Lebak, Banten untuk mengantisipasi adanya caleg yang depresi. Pihak rumah sakit menyiapkan 17 kamar di ruangan nyelir dengan 33 tempat tidur untuk mengantisipasi calon legislatif yang mengalami depresi atau stres dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau cuma depresi ringan cukup dengan kasih obat bisa untuk rawat jalan. Tapi kalau misalnya depresinya agak berat seperti contoh pengen bunuh diri ataupun tidak mau makan sampai seminggu atau bahkan bisa lebih atau bisa mencelakakan dirinya sendiri karena efek depresi tersebut, silahkan nanti ke UGD dan ruangan anyelir sudah kita siapkan. Pihak RSUD Aji Darmo juga telah menyiapkan dokter spesialis untuk merawat caleg yang mengalami gangguan jiwa. Caleg dengan diagnosa depresi ringan akan diberi obat dan menjalani rawat jalan, sementara jika depresi tergolong berat akan dilakukan perawatan secara intensif. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Untuk mencegah adanya kecurangan dengan surat suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara memusnahkan ratusan lembar surat suara yang rusak di halaman kantor KPU Kota Jakarta Utara. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara bersama Kepolisian dan TNI melakukan pemusnahan surat suara di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Selasa sore. Total sebanyak 381 lembar surat suara yang rusak, mulai dari kelebihan surat suara robek, hingga tinta surat suara yang luber, dimusnahkan dengan cara dibakar. Surat suara Capres dan Cawapres sebanyak 25 lembar. Surat suara DPR RI DKI Jakarta Dapil 3 sebanyak 121 lembar, surat suara DPRD Provinsi DKI Jakarta Utara Dapil 2 40 lembar, dan surat suara DKI Jakarta Utara Dapil 3 sebanyak 145 lembar. Semuanya kita musnahkan jika ada kelebihan, jadi kalau misalkan nanti beredar di media sosial atau lain-lain sebagainya, ada surat suara yang diumpetin dan sebagainya, bahwa ini hari ini kita buktikan, hari ini menjadi bukti bahwa surat suara itu sudah kami musnahkan. Dan hari ini sudah melakukan pengamanan terhadap pendistribusian pendorongan logistik pemilu dari PPK, kemudian ke RW, dan selanjutnya ke TPS. Kapolres Metro Jakarta Utara menambahkan,
Sebanyak 902 personel ditambah 100 personel dari TNI akan bertugas 5.800 TPS di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan akhir tahun baru Imlek merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bersama keluarga. Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan pengalaman spesial untuk menghabiskan libur bersama keluarga. Ingin menikmati momen liburan tahun baru Imlek bersama keluarga di Bogor, Lido Lake Resort menjadi solusinya. Hotel bintang 5 yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ini dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Jakarta lewat akses tol Bocimi. Lido Lake Resort menyediakan beragam hiburan seperti Lido Adventure Park, outbound dan kolam renang yang ramah anak-anak, serta fasilitas edukasi seperti mini zoo dan strawberry farm. Tak hanya itu, para tamu juga dihibur dengan penampilan barongsai dan liong saat bersantai dan makan malam. Cukup kids friendly, terus banyak kayak bisa buat anak-anak main kayak kolam renang, terus tadi juga ada hiburan barongsai kan, jadi cukup oke deh bawa sepupu-sepupu dan adik-adik kecil aku ke sini. Kebetulan juga kita tuh tradisi kita setiap Imlek walaupun kita tidak merayakan tapi kita merayakan dinner Shanghai gitu, ala-ala Shanghai, jadi cukup terhibur. Kita menghadirkan beberapa performance untuk perayaan Tahun Baru Imlek kali ini, yaitu ada barongsai dan liong performance, kemudian juga ada live music, kemudian ada berbagai activity yang tentu saja berkaitan dengan perayaan Imlek. Mereka memang sangat senang sekali karena Lido Lake Resort ini merupakan resort bintang 5 yang ada di Bogor dan sangat ramah untuk activity anak-anak dan keluarga. Malam Tahun Baru Imlek Anda akan semakin istimewa dengan penampilan live music, dancer, clown magician, dan musik perkusi. Suasana yang spesial tentu membuat santap malam Anda sekeluarga menjadi sangat istimewa. Dari Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan.